Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny dengan NIM E103222101. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang judgment sampling untuk mengisi tugas mata kuliah Statistik Pemerintahan. Judgment sampling adalah sampling yang termasuk dalam kategori non-probabilitas, di mana tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi bagian dari sampel. Metode non-probabilitas pemilihan didasarkan pada penilaian, preferensi atau pertimbangan tertentu dari peneliti. Materi kategori non-probabilitas juga termasuk ke dalam beberapa materi yang termasuk non-probabilitas seperti snowball sampling, quota sampling, convenience sampling, dan judgment sampling. Yang sebelumnya materi tersebut sudah dijelaskan oleh teman-teman yang maju sebelumnya. Oke, lanjut. Definisi dari para ahli. Dana P. Turner, judgment sampling adalah di mana seorang peneliti menargetkan seorang individu dengan karakteristik minat dan suatu penelitian dalam suatu penelitian. Yang kedua, Bernard, judgment sampling adalah suatu teknik yang disengaja oleh peneliti dari seorang informan berdasarkan kualitas yang dimiliki informan. Yang ketiga, Notuat Mojo. Judgment sampling adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas suatu pertimbangan, seperti ciri-ciri atau sifat-sifat suatu populasi. Judgment sampling adalah metode pengambilan sampel non-probabilitas, di mana sampel dipilih berdasarkan penilaian atau pengetahuan peneliti tentang karakteristik populasi. Dalam teknik ini, peneliti secara sengaja memilih individu atau kelompok yang dianggap paling sesuai dengan tujuan penelitian. Oke, selanjutnya, ciri-ciri judgment sampling. Yang pertama, tidak acak. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan penilaian, bukan secara acak, sehingga sampel tidak mewakili populasi secara statistik. Yang kedua, berbasis kriteria. Peneliti menentukan kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh anggota sampel sesuai dengan tujuan penelitian. Yang ketiga, mengutamakan kualitas data. Teknik ini sering digunakan ketika peneliti mencari informasi mendalam dari individu atau kelompok yang dianggap paling mampu memberikan wawasan tersebut. Jenis-jenis judgment sampling atau ciri-ciri yang biasa digunakan untuk penelitian ini. Yang pertama, sampel homogen. Berfokus pada satu kelompok tertentu homogen. Karakteristik pada sampel ini dipilih karena mempunyai ciri-ciri yang sama. Yang kedua, sampel heterogen. Berfokus pada penilaian peneliti untuk menyeleksi yang beragam. Data yang beragam karakteristiknya heterogen. Karakteristiknya pada sampel ini untuk menambah banyak wawasan mengenai fenomena yang diteliti. Yang ketiga, kasus menyimpang. Berfokus pada pengambilan sampel pada kasus yang jarang terjadi atau tidak umum di masyarakat. Untuk memahami kasus berdasarkan kasus yang menyimpang. Yang keempat, tipikal sampel. Berasal dari kasus nominal, berasal dari kasus normal, dan rata-rata pengambilan sampel pada kasus ini untuk mengkaji kasus-kasus yang bisa terjadi dari suatu populasi. Selanjutnya, sebagai contoh, yang pertama, penelitian tentang kepuasan konsumen produk premium. Misalnya, sebuah perusahaan ingin mengetahui pendapat konsumen tentang produk mewah yang mereka jual. Peneliti memilih sampel dari kalangan pelanggan yang tetap sering membeli produk tersebut karena mereka dianggap paling bisa memberikan pandangan yang relevan tentang kualitas produk tersebut. Yang kedua, studi kasus kesehatan di kalangan profesional medis. Untuk penelitian tentang persepsi terhadap vaksin tertentu.
Seorang peneliti mungkin memilih dokter atau tenaga kesehatan yang sudah berpengalaman dalam menangani pasien. Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa kelompok ini akan memberikan wawasan yang lebih akurat dan mendalam daripada masyarakat pada umumnya. Sebagai contoh selanjutnya adalah penelitian tentang bagaimana orang memakai kacamata. Tentunya sampel yang diambil adalah orang yang menggunakan kacamata karena dianggap orang yang menggunakan kacamata bisa memberikan penilaian atau data yang akurat terhadap apa yang ingin diteliti. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, tujuan penelitian mudah dicapai. Yang kedua, proses dalam teknik judgment sampling paling efisien dalam penelitian. Yang ketiga, teknik pengambilan sampel efektif dalam mengeksplorasi pada tahap awal. Yang keempat, metode ini digunakan meskipun sumber data primer. Yang keempat, metode ini dapat digunakan meskipun sumber data primer yang dapat berkontribusi untuk penelitian jumlahnya sedikit. Selanjutnya, kelemahan. Yang pertama, jumlah sampel dalam judgment sampling tidak menjamin representasi dari populasi peneliti. Yang kedua, bukan termasuk metode random sampling. Yang ketiga, tidak dapat digunakan sebagai generalis atau untuk mengambil kesimpulan statistik atau mengambil kesimpulan secara umum. Yang keempat, rentan terhadap kesalahan dan penilaian oleh peneliti. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.